yang namanya undang-undang menyangkut penyiaran pasti ramai, pasti kontroversial. Undang-undang penyiaran nomor 24 tahun 97, zamannya Pak Harto, itu juga ramai. Undang-undang penyiaran 32 tahun 2002, saya ketua Pansusnya, ramai. Undang-undang penyiaran yang direvisi tahun 2009 sampai 2014, ramai juga. Itu dulu diambil dari teori pertanian, namanya penebaran benih, nyebar. Jadi broad itu luas. Nah, tapi kemudian diambil terminologi broadcasting. Pertama kali broadcasting. Tugas pers kan social control. Nggak bisa nggak itu social control. Kalau tidak ada social control, siapa lagi kan gitu. Nggak mungkin kan satu orang. Tapi kan harus ada institusi yang terlembaga, yang sah secara teori maupun praktik undang-undang pers, bahwa tugas pers adalah mengawasi, pengawasan, social control. Itu emas, itu harus, nggak ada kompromi lagi. Undang-undang penyiaran ini tidak punya arah ke Indonesiaan. Jadi undang-undang penyiaran tidak punya arah ke Indonesiaan karena undang-undang Cipta Kerja telah mematikan Indonesia secara perlahan, terutama dalam aspek sosial kultural. Itu sudah saya serahkan di mana. Kita tahu RUU revisi Undang-Undang Penyiaran menimbulkan kehebohan. Masyarakat pers, masyarakat penyiaran telah menolak RUU ini. Memang begitu banyak restriksi, pembatasan, ancaman, bahkan sampai pemberedelan. Dan sudah banyak orang berbicara mengenai hal ini. Tapi kali ini kami secara khusus mendatangkan orang yang pernah menjadi ketua Pansus RUU Penyiaran yang waktu itu kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Orang itu adalah Paulus Widianto. Dari waktu itu beliau adalah anggota DPR dari fraksi PDIP. Dan undang-undang tersebut merupakan inisiatif dari DPR. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai RUU penyiaran yang sekarang, compare dibandingkan dengan yang lalu, dan mudah-mudahan memberikan banyak manfaat. Namun sebelum memulai, seperti biasa, saya ingin mengingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Bung Paulus, saya ini biasanya manggilnya Bung Klik nih karena saya berkawan dari dulu. Ya kita panggil Bung Paulus saja ya. Oke, silakan. Bung Paulus, ini kan rame ini udah ditolak di mana-mana undang-undang RUU Undang-Undang Penyiaran perubahan kedua atau apapun namanya ya. Itu apa sih perbedaan proses antara pembuatan undang-undang yang sekarang dengan yang lalu? Kan sama-sama inisiatif DPR ini. Ya, kita harus mulai dengan timeline atau lini masa. Semua yang namanya undang-undang menyangkut penyiaran pasti ramai, pasti kontroversial. Undang-undang penyiaran nomor 24 tahun 97, zamannya Pak Harto, itu juga ramai. Undang-undang penyiaran 32 tahun 2002, saya ketua Pansusnya, ramai. Undang-undang penyiaran yang direvisi tahun 2009 sampai 2014, ramai juga. Kebetulan saya adalah pakar pendamping di Komisi 1 yang merevisi undang-undang itu. Sudah jadi draftnya, sudah ada rapat kerja dengan Kominfo, deadlock. Jadi 2014 ganti pemerintahan, harus ganti draft baru. 2014 sampai 2019 nggak jadi itu draftnya itu. 2019 sampai 2024 ini jadinya di ujung-ujung jalan ini. Gitu. Jadi berarti artinya timeline ujung-ujung jalan tuh menjelang masa habis gitu. DPR habis Berakhir jabatannya. Nah, ini kan
timeline yang tadi saya katakan bahwa selalu menimbulkan kontroversi sampai hari ini. Pertanyaannya kan selalu sederhana ya. Kenapa ramai? Apa yang menyebabkan ramai ya? Ramai itu kalau dilihat semua orang meramaikannya dengan sudut pandangnya masing-masing, dengan sudut kepentingannya masing-masing. Oke. Nah, saya mau mencoba melihatnya dari sudut yang agak sedikit lengkap. Yang pertama sudut pandang saya, karena orang hukum ya, saya harus ngomong hukum juga, malu dong saya. Dan saya mempelajari hukum juga, tapi hukum yang saya pelajari itu nyangkut dengan teknologi. Oke. Yang kedua, harus kita sangkut pautnya dengan namanya kebijakan publik. Perspektif kebijakan publiknya harus ada. Yang ketiga, harus ada perspektif sosial kultural. Ada perspektif yang namanya teknologi. Tapi kemudian ada perspektif baru yang disebut dengan device paradigm. Jadi paradigma piranti. Jadi ada banyak dimensi itu. Nah, saya mencoba mulai yang pertama, karena orang hukum kan harus saya ngomong sama orang alumni Fakultas Hukum kan, malu. Nah, salah satu kata yang menarik dari pelajaran hukum, dan saya mempelajari hukum itu, law as a means to an end. Law as a means to an end. Itu yang menuliskan adalah Rudolf von Zering. Orang Jerman, tapi saya membacanya dalam bahasa Inggris, terbitan 1900 sekian lah. Yang menarik adalah tatkala dia menulis buku itu dan pemikirannya ada di situ yang mengatakan law as a means to an end. Jadi undang-undang itu atau hukum itu adalah instrumen untuk mencapai tujuan. Nah, oke, itu panjang ceritanya, tapi yang menarik kemudian turunan dari buku itu oleh orang-orang berikutnya, ya ini yang mau saya katakan. Law as a mean to an end, titik dua, threat to demokrasi. Menarik kan? Threat ke demokrasi hukum dan tadi ancaman ke demokrasi. Itu yang menulis adalah Brian J. Tamanaha. Nah, jadi dari dua aliran pemikiran ini, maka kita tanya, undang-undang penyiaran yang direvisi ini itu untuk tujuan apa? To an end ya. Nah, teorinya mengatakan kalau untuk public good atau semacam kepentingan publik, oke. Tapi kemudian menjadi tidak baiknya tatkala tujuan itu untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan pribadi, dan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Di luar kepentingan masyarakat. Padahal hukum itu kan dibutuhkan untuk kebutuhan masyarakat. Cilakanya yang berkembang ini menjadi kepentingan kekuasaan. Maka contoh konkretnya adalah waktu MK melakukan sidang isu pasal itu yang usia 40 itu harus dikoreksi menjadi pengecualian kalau sudah ini. Ini teorinya di law as a mean to an end supaya seseorang bisa jadi calon. Ini kan quote-in-quote kekuasaan akal-akalan kan. Nah, undang-undang penyiaran pun mempunyai tujuan. Akhirnya tujuannya apa? Nah, ini yang sampai sekarang N-nya itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? Nah, kemudian muncullah kerisauan. Ini ancaman. Nah, saya mau masuk pada yang ancaman tadi dengan teori kebijakan publik dulu. Kebijakan publik terkait yang undang-undang atau policy itu menghasilkan regulasi. Pendekatannya public policy, kebijakan publik. Teorinya adalah who get what, why, in difference it makes, atau siapa mendapatkan apa, kenapa, dan karena apa, dan apa yang baru. Nah, sekarang ini meleset ini, bukan who gets what, who lose what. Jadi siapa kira apa? Oke, bla. Tapi yang berikutnya ini ya tadi, who threats what atau who threats whom. Siapa mengancam siapa? Nah, ini yang saya tadi katakan ada pendekatan hukum ya,
tapi juga ada pendekatan kebijakan publik yang ini yang ribut. Ada yang mengancam kebebasan pers, nah, gitu. Ada yang mengancam ini podcast macam-macam lah. Inilah yang menjadi gaungnya ini di kan situ. Gini, Bung Paulus, kalau kita lihat undang-undang ini tadi kalau ada teorinya, ternyata kan juga mengandung banyak sekali kontradiktif. Betul. Kalau tujuannya katanya karena teknologi sudah maju, ya kan, sudah banyak media lain yang tidak tercakup dengan rezim hukum penyiaran, ya, itu yang mau diatasi, katanya banyak hoax berkelebaran, banyak fitnah dan sebagainya, ya. Jadi mau ditertibkan, ya. Jadi kalau ada teori juga kan law as a social engineering, katanya kan. Nah, tapi ini juga menarik kalau saya baca antara pertimbangannya dengan isi batang tubuhnya berbeda. Pertimbangannya manis, bagus gitu ya. Dia mengutiplah Undang-Undang Dasar 45, dia bilang ini untuk meningkatkan demokrasi, untuk supaya lebih kualitas demokrasi berkembang dan sebagainya. Tapi tiba pada batang tubuhnya berbeda sama sekali. Bagus. Ini cerdik ini, cerdik. Jadi memang kita harus membaca konsideran. Konsideran pertama kan hak berkomunikasi dan untuk memperoleh informasi. Yang kedua ini asasi manusia. Yang ketiga ini, oke, saya juga membaca itu. Tapi persoalannya adalah bagaimana menerjemahkan, mengelaborasi lebih detail kepada batang tubuh tadi. Nah, persoalannya di situ. Nggak ada hubungannya kalau di RUU ini ya, kalau saya lihat. Bukannya tidak ada hubungannya, anomali. Kontradiksi, paradoks. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara yang pertama, katanya pasal 28F, setiap orang loh ya, subjeknya setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi bla 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 dengan saluran yang tersedia. Ini kan banyak nih memperoleh, mengolah macam-macam. Saya bilang pada setiap orang. Setiap orang berkomunikasi, elaborasi dari berkomunikasi apa? Kan harus itu kan. Bisa berkomunikasi mulut, bisa berkomunikasi lewat alat, instrumen, bisa berkomunikasi dengan macam-macam, bahkan dengan saluran yang tersedia tadi, itu kan yang teknologi create the new medium. Jadi teknologi create the new medium. Podcast itu the new medium. Nah, setiap orang berhak berkomunikasi itu harus diuraikan secara lebih detail dan kemudian, itu harus diatur bahwa setiap orang berhak komunikasi apabila mematuhi sebuah aturan-aturan main pada bidangnya masing-masing. Misalkan, kalau bahasa saya itu kemarin kita diskusi ya, tujuan baik, kan tujuannya baik kan? Tujuannya baik kan? Yang mana nih? Enggak, yang tadi sebutkan undang-undang tujuannya baik. Pertimbangannya. Tujuannya baik semua kan? Tapi ternyata niat baik itu, tujuan baik itu tidak cukup. Harus dengan cara-cara yang baik. Nah, persoalannya kemudian, apakah ini caranya baik? Gitu loh. Kembali yang soal memperoleh informasi atau mengolah informasi macam-macam tadi, maka setiap orang berhak untuk mencari informasi, mengolah informasi. Kan berarti kalau ada sesuatu, saya mendapat informasi, setiap orang saya olah, kan bisa saya apa-apakan. Bahkan saya sumbangkan informasi yang saya miliki kepada negara, supaya Pak, dia melakukan korupsi. Melaporkan kepada KPK. Tolong diselidiki. Itu kan berarti niat baik kita kan? Nah, kita lihat nih. Yang kemudian seolah-olah investigasi penyelidikan itu sesuatu yang tidak mencampuri, mengganggu. Nah, makanya saya mau juga masuk peradilan. Dari segi teorinya. Kan waktu zaman Anda jadi ketua Pansus juga sudah mulai ada mengenai rezim-rezim hukumnya ya. Kalau sekarang kan gagasan undang-undang penyiaran itu adalah karena penyiaran memakai frekuensi yang punya negara dan jumlahnya terbatas, ya kan? Karena terbatas maka pembagiannya,
ya pengawasannya harus dilakukan dengan ketat ya, dan itulah kemudian ada KPI. Nah, teknologi sekarang kan berkembang, ya kan? Tidak lagi diperlukan frekuensi untuk seperti podcast nggak pakai frekuensi apa-apa, ya kan? Udah pakai satelit, udah pakai internet dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga relevansi untuk negara lagi melakukan pembatasan-pembatasan ya. Saya tidak mengatakan pengaturan perlu, tetapi pembatasan yang seketat di dalam undang-undang penyiaran itu kan menjadi kurang relevan lagi. Itu dan rezimnya berbeda dong. Jadi kita harus lihat pada lini masa. Lini masa tentang sejarah penyiaran. Sebetulnya penyiaran itu awal-awalnya itu terminologi pertanian. Jadi broadcasting itu dulu diambil dari teori pertanian, namanya penebaran benih, nyebar. Jadi broad itu luas. Nah, tapi kemudian diambil terminologi broadcasting. Pertama kali broadcasting. Yang kedua, kemudian muncul yang disebut teknologi dengan kabel, namanya kabel casting. Yang ketiga, muncullah satelit, yang namanya adalah direct to home, DTH. Yang keempat, barulah muncul yang disebut internet. Maka teorinya dulu basisnya ada webcasting. Webcasting. Muncul lagi yang kemudian berkembang, tadi disebutkan teknologinya adalah murah teknologi. Bukan hanya webcasting, bukan hanya direct to home, bukan hanya cable casting, muncullah kemudian narrowcasting. Semakin sempit. Narrowcasting. Ada perkawinan, harus pakai ini kan narrowcasting sebetulnya. Di gereja, di mana itu kan narrowcasting kecil. Setelah narrowcasting muncul kemudian yang namanya homecasting. Homecasting itu suatu terminologi yang disampaikan oleh teman-teman ahli di Belanda, homecasting, karena semua bisa dilakukan di rumah. Baru kemudian muncul nih podcasting. Dulu bukan podcasting, tapi sekarang sudah muncul pointcasting. Ini kan semua ini, tetapi di dalam naskah akademis undang-undang ini nggak muncul itu namanya lini masa. Tadi Bung Wina menyebutkan pakai spektrum frekuensi. Saya harus mengkoreksi. Itu bukan milik negara. Dia ada milik publik bersama. Namanya, kalau bahasa Latin namanya res communes. Jadi milik bersama yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Kan ini tidak, kapan sih negara punya frekuensi? Itu kan sumber daya alam. Nggak bisa. Sehingga diatur bersama oleh ITU. Nah, broadcasting yang menggunakan spektrum frekuensi tadi itu berbeda rezimnya dengan yang namanya tadi telekomunikasi, kabel casting. Kabel itu kan buatan manusia, kan buatan. Kalau spektrum frekuensi kan ciptaan Tuhan. Nah, karena ciptaan Tuhan itu harus milik bersama, tidak bisa dimiliki negara, tapi negara yang mengaturnya, bukan milik, jadi mengatur. Jadi, kalau sudah berubah dengan kabel casting, itu kan buatan manusia. Kabel, dari mulai kabel tembaga, pakai kabel optik sekarang kan, macam-macam. Yang kedua satelit. Satelit kan buatan manusia juga kan, tapi dia melintasi orbit alam. Alam kan, muncullah teknologi baru namanya web ini, www, itu kan webcast. Dan seterusnya. Nah, ini rezimnya itu harus berbeda. Maka tadi yang disebutkan oleh Wina, kalau dia menyangkut spektrum frekuensi radio, karena dia punya rezim tersendiri, jumlahnya terbatas, tapi sebetulnya bukan soal keterbatasannya itu yang menjadi aturan itu, sebetulnya ada lagi faktor lain. Kalau dalam teori why regulated broadcasting, mengapa mengatur penyiaran? Teorinya UNESCO, teknologi tadi terbatas. Yang kedua adalah karena dia mempunyai tingkat penetrasi yang sangat luar biasa kepada manusia.
dia bisa mengubah karakter. Bisa mengubah karakter. Nah, kembali kan soal rejim pengaturannya, sebenarnya secara teori macam-macam. Yang satu namanya hard regulation. Hard regulation itu undang-undang, intervensi negara. Yang kedua teorinya adalah self regulation atau namanya soft regulation. Yang ketiga namanya light touch regulation. Jadi light regulation itu intinya itu bukan izin, dia hanya pemberitahuan. Jadi kalau pertama licensing itu minta izin, kalau self regulation atau self regulation itu intinya sebetulnya yang apa namanya swaregulasi, swaregulasi itu sebetulnya kuncinya itu pada standar, ya kan, standar pedoman, ini kan pedoman kan bukan aturan-aturan himbauan kayak gitu. Ini yang rejim yang jelas-jelas itu adalah Dewan Pers, kan dia kan rejimnya kan swaregulasi. Dia kan tidak minta izin, nggak minta izin. Tidak boleh ada izin. Nggak izin. Tidak boleh izin. Karena dia swaregulasi. Bahkan kalau ada yang menerapkan izin itu dianggap melanggar undang-undang pers. Bisa dihukum 2 tahun. Justru itu dia tidak masuk pada rejim hard regulation, licensing. Tadi kan sudah soft regulation tapi self regulation. Tapi kemudian yang berikutnya yang light touch regulation itu sebenarnya cuma pemberitahuan. Jadi announcement, jadi pemberitahuan bahwa saya ada. Karena apa? Nah ini baru kemudian masuk. Kalau Anda memang untuk kepentingan hobi tidak ada unsur komersialnya, oke. Tetapi kalau ada unsur komersialnya, karena Anda mengambil duitnya rakyat, kamu harus misalnya wajib pajak, ya kan? Karena Anda mengambil duitnya rakyat, memonetasi sesuatu, maka notifikasinya adalah bahwa saya adalah pembayar pajak dan nomor pajak saya sekian. Jadi rejimnya beda dalam undang-undang ini tidak boleh bahwa podcast ini minta izin atau diatur ini enggak. Nah, pertanyaannya kalau begitu adalah apakah kan di dalam RUU ini itu sebuah rejim disatukan gitu ya. Justru itu bahkan tadi pers yang sudah ada undang-undang pers diambil pula. Sebenarnya kan yang pakai internet yang segala tadi kan udah ada undang-undang ITE juga ya. Walaupun sifatnya lebih kepada komersial sekarang. Nah, RUU ini, RUU revisi undang-undang penyiaran menggabung semua. Nah, itu yang namanya sebutkan misconception. Jadi salah konsep. Salah konsep. Sehingga kebijakannya menjadi salah arah. Nah, itu yang saya katakan undang-undang ini tidak memperhatikan satu perkembangan teknologi, kemudian regulatory framework-nya, ya kan. Kalau internet kan tidak ada governance. Jadi tata kelolanya itu kan dunia kan. Tata kelola dunia bukan tata kelola kita, enggak ada. Kan di dalam undang-undang penyiaran RUU ini menarik adalah mengatur semua hal dan memberikan ancaman, sanksi kepada semua hal, bahkan diakhiri dengan pemberedelan, pencabutan izin. Jadi pers yang udah merdeka itu diberikan lagi kepada KPI untuk mengawasi pers dan bisa mencabut izin pers, atau seperti beberapa pasalnya jelas, misalnya yang rame sekarang tidak boleh investigasi, reporting investigasi di bidang penyiaran. Ini kan buat orang pers sesuatu yang mohon maaf ya, secara elementer dianggap bodoh sekali gitu loh. Ya, kembali ke soal terminologi. Di dalam filsafat bahasa, filsafat kata-kata, itu ada pendekatan yang namanya, itu dari Ludwig Wittgenstein, orang Vienna Circle itu mengatakan bahasa atau kata itu sebuah permainan. Language as a game. Jadi hukum hakim pun kadang-kadang juga bermain terminologi.
orang mengatakan hajar dianggap menembak atau menembak dengan hajar. Itu sesuatu yang kontekstual. Tapi kembali soal tadi yang saya sebutkan, bahasa is a game, maka terminologi investigasi sebutnya apa sih? Sesuai undang-undang. Karena kemudian nanti ini termasuk investigasi atau enggak atau tidak kan? Sehingga tadi yang pertama, konsideran pertama, setiap orang berhak berkomunikasi, memperoleh informasi, mencari, mengolah, bla bla, sampai dengan saluran kerja. Itu kan masuk dalam yang saya sebutkan terminologi investigasi, itu masuk kategori mencari informasi. Nah, apakah Anda ingin mengatakan bahwa pengaturan semacam ini bertentangan dengan norma di dalam konstitusi kita? Itu yang mana adalah inkonstitusional. Jadi peraturan inkonstitusional karena tidak sesuai dengan pasal 28F konsideran tadi yang mengatur bahwa setiap orang berhak berhak berkomunikasi dan mengolah informasi dan mencari informasi dilakukan wartawan oleh siapapun. Itu sah secara konstitusi. Nah, Bung Paulus, dulu juga kan Anda waktu ketua Pansus tentu udah ada masalah-masalah itu. Menurut Anda, kalau dibandingkan sekarang undang-undang ini yang tadi Anda bilang sudah miss konsep dari awal sehingga semuanya elaborasinya juga salah, kemudian ini juga inkonstitusional. Nah, kok ini bisa terjadi ya? Nah, Anda bandingkan dengan waktu Anda jadi Pansus gimana ini? Kenapa ini sekarang bisa terjadi? Ada ilmu dari om saya. Om saya itu anggota DPR. Sudah almarhum ya, jadi tokoh pers nasional, dulu tinggal di Bandung, tapi menjadi anggota DPR, wartawan yang menjadi anggota DPR. Itu temannya ada Malik lah. Siapa itu Pak? Namanya Jamal Ali, bapaknya Prajoto. Pada waktu dia ketua Pansus Undang-Undang Perkawinan, 50 tahun yang lalu, kan ramai itu. 74 tuh undang-undang perkawinan ramai sekali itu. Saya sering di rumah beliau. Undang-undang nomor 1 ya? 1974. Ya kan? Itu ramai kan? DPR diduduki loh demo kan? Saya tanya pada beliau, Om, kiatnya apa? Kiatnya cuma satu, kamu mendengarkan semua aspirasi. Itu pelajaran yang saya peroleh dari ketua Pansus Undang-Undang Om saya, wartawan dan anggota DPR. Jadi saya menggunakan itu, saya mendengarkan. Saya pernah, Wina, dalam hitungan saya menjadi ketua Pansus, berapa kali setiap hari saya harus siaran radio dan televisi. Kadang-kadang saya berangkat. Karena Anda jadi narasumber. Dari DPR Kalibata ke sini, HP 2 gitu, minta semua pada jam yang sama. Gimana yang terjadi? Itu kan mau melayani kepentingan itu, capek. Jadi, ntar satu lagi, ini yang penting. Satu hari, saya bisa 4 ibu kota provinsi. Saya sore ini, malam ini di Bandung, sampai subuh. Subuh saya terbang ke Surabaya, melayani radio kampus. Siang saya naik pesawat ke Semarang, ketemu dengan TV lokal. Semarang, naik pesawat dari Surabaya ke Semarang ada. Dari Semarang sampai selesai siang, jam 3 selesai, jam 3 mulai sampai jam 5. Terus jam 5 saya minta bantuan dari relasi setempat, tolong saya bawa ke Jogja. Ya, artinya Anda saya jalan menampung aspirasi, mendengarkan partisipasi. Itu. Nah, sekarang ini kan sama sekali tiba-tiba orang dikejutkan. Nah, ini bahwa nggak ada partisipasi. Bahkan ini menarik, Dirjen di Kominfo, Menteri Kominfo mengatakan kami belum menerima draft itu. Nah, ini kan tanpa partisipasi kalau boleh. Tapi ini kan di proses di Balik. Di Komisi 1 langsung ke Balik. Sekarang katanya ini di Balik dulu. Panja, masuk ke Panja. Ya. Pokoknya bahasanya wirawir itu bisa ke sana kemari. Kita tanya, anggota DPR bilang ini kan belum final, ini baru Balik. Sebenarnya Balik ini siapa sih? Kalau menurut saya kan Balik ya Komisi 1, pemikirannya ya sama kan? Ya kan? Bahwa belum masuk di Pansus Panja dan sebagainya itu. Tapi kan nggak mungkin
di balik nih siapa yang menyusun otaknya, aktor intelektualnya sampai lahir. Nggak mungkin kan kalau nggak ada pengaruh dari komisi di DPR, komisi 1 lah khususnya ya. Ini kan prosedural, hukum acaranya lah, proseduralnya begitu. Yang mau saya katakan adalah ini yang sebetulnya juga pengalaman dari Undang-Undang Cipta Kerja dan undang-undang yang lain. Jadi kalau tadi perspektif kebijakan publik mari kita pakai, ada konsep atau pendapat dari seorang ahli tentang kebijakan media. Namanya Des Friedman. Dia mempunyai artikel tulisan pendapat yang mana The Silence of Public Policy. Jadi kebijakan publik senyap. Silent Public Policy. Nah ini termasuk Undang-Undang Cipta Kerja itu undang-undang yang dibikin secara senyap. The Silence of Public Policy. Pertanyaan kemudian kenapa silent? Teorinya ada 3 silent itu. Satu, apabila ada persoalan resources. Pembagian resources itu biasanya diam-diam. Karena tadi who gets what itu kan dikunci. Termasuk pembagian frekuensi spektrum itu kan resources. Yang kedua, kalau memang persoalannya adalah persoalan mau ada trade-off apa ya? Tukar guling. Trade-off lah. You get what, tapi ya kamu harus terima punya saya menerima punya kamu, apabila kamu menerima punya saya, itu kan trade-off. Kurang lebih tukar tambah lah. Pokoknya tukar. Bukan tukar guling ya. Tapi tadi yang pertama ada aspek pembagian resources macam-macam lah. Resourcesnya bisa aja kekuasaan, bisa aja sumber daya alam, itu kan selalu silent. Yang kedua tadi yang menyangkut hal-hal yang kontroversial, tapi ada kadang-kadang juga memang di situ dalam tahap yang disebut dengan uji coba, tes gitu loh. Tes. Ada macam-macam alias yang dari. Tapi saya lebih senang dengan mengatakan karena akan melihat siapa yang akan diuntungkan dan kemudian siapa yang mau diuntungkan gitu. Jelas Undang-Undang Cipta Kerja misalnya yang kemudian diturunkan pada Undang-Undang Penyiaran tadi, yang diturunkan kan the existing. Tapi kemudian sekarang the existing terancam dengan adanya podcast ini kan. Tolong dong kita di ini dong. Maka muncullah harus ada perlakuan yang sama. Ya kan? Harus ada equal treatment. Bahasanya keren kan? Padahal tuh arsitekturnya berbeda. Jadi arsitektur teknologinya berbeda, tadi Wina ngomong kan? Dua arsitektur model bisnisnya berbeda. Maka arsitektur rejim hukumnya harus berbeda gitu. Bukan equal treatment semuanya sama, enggak gitu loh. Ini kan disamakan, termasuk yang menarik adalah mengenai pers gitu ya. Yang ada undang-undang pers. Nah, apakah mungkin karena selama ini pers sebagai watchdog terus menggonggong dan banyak yang merasa tidak nyaman ya, dengan kontrol dari pers, tetapi mau langsung ke undang-undang penyiaran nggak berani. Ya, mau langsung berhadapan-hadapan dengan pers nggak berani. Dicarilah satu jalan lain gitu. Melalui undang-undang penyiaran inilah. Tapi intinya adalah mau membungkam persnya. Ya, Anda bayangkan ya, Bung Paulus, di dalam undang-undang penyiaran ada yang disebut tidak boleh disiarkan mengenai tokoh-tokoh pejabat kalau dianggap siaran itu memberikan efek negatif ke masyarakat. Ini kan luar biasa banget. Jadi saya dulu ikut merancang undang-undang perlindungan data pribadi. Kita kan pernah pergi ke Solo ya? Kan di mana itu? Lupa saya waktu itu kan. Kan ada dua kubu. Kubu Amerika kan melindungi privasi. Kalau di Amerika rezim kan perlindungan data pribadi. Beda lah itu. Pejabat publik itu sebetulnya sudah kehilangan privasinya. Pejabat publik. Karena apa? Karena memang dia harus siap dengan bahwa dia masuk pada wilayah publik dan publik terbuka. Jadi pejabat publik itu bukan pejabat tertutup.
Dia pejabat yang terbuka. Nah, sehingga cara pandangnya Anda itu memang diberi oleh negara, oleh rakyat dengan gaji, dengan fasilitas ini menjadi orang yang terbuka, bukan orang yang tertutup. Sehingga Anda jalan itu sudah terbuka, termasuk prominent people ya, selebritas segala macam. Itu orang terbuka. Nah ini kan dilarang. Jadi nanti kalau ada pejabat atau oknum pejabat atau itu korupsi atau diduga korupsi, dan dia merasa siaran tentang profil dia mengganggu dia karena memberikan efek jelek, dia bisa minta dilarang gitu. Ini kan luar biasa gitu loh. Nggak bisa karena apa? Satu tadi tugas pers kan social control. Nggak bisa nggak itu social control. Kalau tidak ada social control, siapa lagi kan gitu? Nggak mungkin kan satu orang. Tapi kan harus ada institusi yang terlembaga, yang sah secara teori maupun praktik, undang-undang pers, bahwa tugas pers adalah mengawasi, pengawasan, social control. Itu emas, itu harus nggak ada kompromi lagi. Waktu Anda jadi ketua pansus, muncul nggak pemikiran-pemikiran semacam ini? Ayo kita masukin pers ke dalam penyiaran dan sebagainya. Sebetulnya ya gini loh. Waktu saya ketua pansus sampai bukan gerilya, tapi jadi misalkan pers kecil lah. Pers kecil kan radio komunitas. Radio komunitas itu biayanya berapa sih? Kan harus kita berikan tempat, ruang bahwa dia juga bisa berekspresi. Apakah dia punya kegiatan jurnalistik? Ada jurnalistiknya. Kalau dia menceritakan sesuatu di dasarnya yang ini silakan. Nggak mungkin semuanya ditampung. Indonesia itu terlalu besar, terlalu detail, hanya akan disiarkan oleh sebuah televisi. Nggak mungkin. Atau 100, nggak mungkin. Harus ada yang kecil-kecil. Itu hak untuk berekspresi. Nah, pada waktu saya katakan, kita tampung lah, semuanya kita tampung ya. Maka kemudian kita masukkan peraturan mengikuti kode etik, kan ada? Ada kan? Sesuai kode etik yang pasal 42 Undang-Undang Penyiaran kalau nggak salah. Itulah gitu kan sudah kita atur. Silahkan ke sana kan. Jadi kita sudah ngapain sampai ke sana, udah jelas ada aturannya. Jadi kami tetap memberikan ruang pada undang-undang lain karena memang kemudian antar undang-undang itu harus harmonis. Kalau undang-undang ini, undang-undang penyiaran ini, saya lihat bahkan tidak mengatur tentang hak cipta. Padahal 5 tahun terakhir ini saya berkelahi di peradilan itu soal undang-undang hak cipta. Rezim hak cipta itu ada dalam undang-undang penyiaran lama, tetapi tatkala diuraikan lebih lanjut tentang apa yang harus harmoniskan itu nggak muncul dalam undang-undang penyiaran. Bahkan di dalam naskah akademis yang baca itu nggak ada rujukan undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014, nggak ada. Bahkan di undang-undang hak cipta itu membedakan yang satu namanya penyiaran, yang satu namanya komunikasi publik. Jadi dibedakan tuh. Jadi artinya undang-undang hak cipta itu tidak menyatukan, jadi memisahkan karena bentuknya lain. Yang satu rezim penyiaran itu adalah public goods, ini public good, open sky policy lah. Jadi siaran di udara bebas, ambil aja kan, silakan aja. Tapi kalau misalkan pakai cable casting pada arah tertentu, kan model base ini kan langganan, bayar. Jadi yang akan diarahkan ditujukan kepada orang yang main yang melanggan. Kalau tidak kena pasal kan, Anda melakukan kegiatan pencurian kan. Nah, Bung Paulus, sekarang ini kan udah ada RUU-nya ya. Pertama, menurut Anda ini kalau kita lihat masa tugas anggota DPR berakhir pada tanggal 30 September. Dan mereka mempunyai katakanlah target, walaupun istilah eufemisme dari mereka ini bukan target lah, sebaiknya katanya kan. Nah, itu ya cuman eufemisme penghalusan saja. Akan diselesaikan sebelum mereka
purna bakti ya, sebelum selesai masa jabatannya tanggal 30 September. Berarti kan sekarang udah Mei, udah hampir akhir Mei ya, Juni, Juli, Agustus, September. Ya, 4 bulan nggak mungkin. Bisa nggak selesai. Dan itu belum mendengarkan tadi yang Bung Paulus lakukan dulu. Mau ke sana, ke sini mendengarkan. Ini belum gitu loh. Apakah mungkin ini? Bahkan dulu waktu zaman saya minta itu kelompok pers di Dewan Pers baca ulang, saya bilang. Ya kan? Tim sinkronisasi lah, namanya kan di lantai 9 ya. Berapa tuh 9 tuh. Kan semua 8 kan? Itu silakan Anda baca deh. Kan? Artinya undang-undang ini adalah untuk kepentingan publik. Bukan untuk kepentingan orang per orang, apalagi kelompok, enggak. Jadi jadi kita persembahkan kepada masyarakat. Jadi karena itu tolong baca. Bacalah begitu ya. Baca loh. Nggak ada yang rahasia juga. Nggak ada, silakan baca. Saya sampai berkali-kali ke Dewan Pers kan. Nah, jadi intinya kembali, partisipasi publik itu harus, bahasanya MK nih, harus bermakna. Nah, bahasanya kan itu kan. Namanya? Pertanyaan saya yang lebih lanjut, ini kan biasanya DPR juga akan ngotot gitu, walaupun dia bilang memperhatikan semua, ini semua gitu kan, menampung. Ya bisa saja mereka, ya udahlah kita masuk kuping kiri, kuping kanan ya mungkin. Artinya niatan untuk mengesahkan RUU ini dengan versi yang ada, kalaupun ada perubahan tidak signifikan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat pers dan masyarakat penyiaran supaya RUU ini tidak disahkan atau tidak disahkan dengan substansi yang seperti sekarang? Upaya-upaya apa yang bisa dilakukan? Di Jogja hari ini ada demo, ada memperingati Hari Reformasi 24 tahun, termasuk masyarakat sipil Jogja bikin acara diskusi tentang undang-undang penyiaran ini. Ada rilisnya, dan sebetulnya, bahasa saya, ini perspektif yang berikutnya sebetulnya, undang-undang penyiaran ini tidak punya arah ke Indonesiaan. Jadi undang-undang penyiaran tidak punya arah ke Indonesiaan, karena undang-undang Cipta Kerja telah mematikan Indonesia secara perlahan, terutama dalam aspek sosial kultural. Itu sudah saya serahkan di mana. Karena apa? Karena memang ada pasal dalam undang-undang penyiaran dicabut habis oleh undang-undang Cipta Kerja. Kalau teorinya, kalau di Amerika namanya PICAN. PICAN itu singkatan, kepanjangannya adalah Public Interest. P. C-nya itu convenient, A-N, ya, PICAN, N-nya necessity. PICAN itu public interest, convenient, and necessity. Jadi bungkusnya, ideologinya adalah itu, kemudian tubuh berikutnya mengurai ideologi tadi. Dalam undang-undang penyiaran itu, konsep universal ini saya masukkan dalam pasal yang dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Apa? MKK. Minat, kenyamanan, dan kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Itu dicabut. Padahal itu adalah keindonesiaan. Jadi kalau misalkan di Nabire ingin penyiaran sesuai dengan dia, itu minat masyarakat. Tidak bisa diuniversalitaskan. Sehingga yang sebut itu itulah namanya Bhinneka Tunggal Ika perspektif. Jadi diversity in unity perspektif. Jadi undang-undang penyiaran yang saya bikin mempunyai perspektif Kebhinneka Tunggal Ika menjadi pilar negara Indonesia. Dan itu hilang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan hilang juga pada Undang-Undang penyiaran itu. Jadi berarti undang-undang ini mematikan Indonesia secara perlahan. Karena sosial kultural aspek itu hilang. Nah, kalau kita lihat rentetan proses pembuatannya, reaksi masyarakat, kemudian begitu juga defense dari anggota DPR dan ketidakjelasan proses. Menurut Anda, apa yang akan terjadi pada undang-undang RUU ini? Yang akan terjadi, ya, apakah dicabut, apakah ditolak, apakah ditunda atau apa? Nah, dalam konteks apakah dicabut atau tidak dicabut, teruskan atau diteruskan, saya hanya minta tunda.
Oke. Jadi Karena sama lah, kita ingin ini Tunda. ditunda, disinkronisasikan Karena apa? dulu. Tadi yang saya sebutkan tidak punya arah yang jelas. Bahkan ini aspek historisnya nggak ada. Aspek historisnya adalah bahwa penyiaran di Indonesia yang kita anggap lahirnya 1 April 1933 dengan Solo Radio Vereniging itu merupakan bukti bahwa sebetulnya pada waktu itu sudah ada public diplomasi. Karena apa? Siaran di SRV itu gending-gendingnya diplomasi budaya itu bisa disiarkan sampai ke Belanda dan Gusti Nurul menari dengan gending-gending yang disiarkan dari SRV Solo untuk pelantikan Ratu Juliana. Itulah diplomasi budaya. Dan penyiaran itu mempunyai aspek diplomasi budaya yang saya sebutkan culture diplomasi, dan itu adalah soft diplomasi yang saya pelajari sebagai mahasiswa hubungan internasional dulu. Oke, terima kasih Bung Paulus penjelasannya, terutama mengenai latar belakang undang-undang penyiaran dan dalam konteks RUU penyiaran, revisi undang-undang penyiaran sekarang. Ya, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan tidak bosan untuk datang ke podcast 9. Sebagai sahabat kita siap. Halo Sobat Podcast 9, demikian bincang-bincang kita dengan Bung Paulus. Kita memperoleh banyak informasi dari berbagai sisi dan mudah-mudahan ini menambah kekayaan pengetahuan intelektual kita. Dan sebelum mengakhiri, saya selalu mengingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa.